Pesona bergembira, bergembira semua. Halo CSku, berjumpa kembali dengan manusia Madesu di Easy Film. Black Diamond Riders MC adalah klub motor tertua di Kanada yang kemudian menjadi geng motor paling berbahaya di negara tersebut. Oke CSku, sebelum kita mulai seperti biasa, kita intro dulu guys. Manakah kita mencari manusia, membotakkan mata, mengosongkan jiwa. Saya kesunyian, tak lagi kau dengar. Inilah saatnya engkau melihatnya. Ikutlah bersamaku, berjalan bersamaku, dengan apa membara, dengan asap bermakna. Marilah harapan jadi kenyataan, marilah harapan jadi kenyataan. You guys, all right, let's buzz them. Scene dibuka pada tahun 1946 ketika Perang Dunia berakhir. Perang tersebut adalah perang global yang melibatkan puluhan negara di seluruh dunia hingga membentuk dua aliansi militer yang saling bertentangan. Selain dikenal sebagai perang paling mengerikan, perang tersebut juga menjadi perang terluas dalam sejarah yang melibatkan lebih dari 100 juta pasukan militer. Dalam keadaan perang, negara-negara besar memaksimalkan seluruh kemampuannya baik industri, ekonomi, dan pengetahuan ilmiahnya untuk keperluan perang. Tak hanya itu, perang tersebut telah memakan korban 70 juta jiwa yang menjadikannya sebagai perang paling mematikan sepanjang sejarah umat manusia. Pada tahun 1948, Harry Paul Barnes atau yang lebih dikenal sebagai Johnny Sombrero memutuskan pulang ke Kanada setelah menjadi tentara sukarela untuk Amerika. Ia kemudian menetap di kota Toronto di mana ia dibesarkan dan mendapatkan pendidikan yang jauh lebih baik. Selain lahir dan dibesarkan oleh keluarga yang berantakan, ia juga tinggal di lingkungan yang keras dan penuh kejahatan. Hal itu membuatnya menjadi orang yang dikenal kejam, brutal, tidak memiliki rasa empati, dan sering terlibat dengan berbagai masalah hukum seperti pencurian, penyerangan, juga intimidasi. As they call it, has taken a new turn for them. The Eastern Front is 1,000 kilometers. The Wehrmacht retreats towards East Italy, which is on its way. It is the biggest armada. Lalu ketika Johnny bekerja di perusahaan baja sebagai buruh pabrik, ia kemudian bertemu dengan teman lamanya bernama Alex, seorang biker sekaligus pencinta modifikasi. Pertemuan tersebut membuatnya mulai tertarik dengan otomotif, terutama dengan motor Harley Davidson. Ia kemudian mulai nongkrong dan diajak berkeliling kota setiap minggunya hingga dikenalkan oleh Alex kepada teman-temannya sama bikers. Dengan uang yang ia dapatkan dari pekerjaannya, Johnny kemudian membeli sepeda motor bekas dan bergabung dengan klub motor lokal yang saat itu hanya memiliki 25 anggota termasuk Alex. Sejak saat itu, Johnny akhirnya terjun ke dunia otomotif sampai memutuskan keluar dari pekerjaannya dan memilih membuka bengkel kecil khusus Harley Davidson tepat di samping rumahnya. Di sisi lain, ketika klub motor Outlaw MC mulai menginvasi Kanada dengan kekuatannya yang sangat besar, beberapa klub kecil mulai menjadi sasaran kebrutalan kelompok tersebut. Mereka tak segan untuk menyerang dan mengintimidasi hingga merebut wilayah yang telah dikuasai oleh klub lainnya. Lalu ketika Johnny sedang berkendara menuju tempat tongkrongannya, ia dihadang oleh 15 anggota Outlaw MC tanpa alasan yang jelas. Selain merusak motor dan merampas jaket klubnya, ia juga dihajar habis-habisan sampai mengalami luka yang cukup parah. Kejadian tersebut membuat Johnny dendam kepada Outlaw MC dan berencana akan melakukan aksi balasan. Saking dendamnya, ia berjanji akan menghancurkan dan membunuh pemimpin klub Outlaw MC dengan cara yang sangat mengerikan. Outlaw MC sendiri adalah geng motor asal Amerika yang dibentuk oleh mantan tentara bernama John Davis pada tahun 1935. Klub tersebut telah diakui oleh banyak orang sebagai klub motor tertua di dunia dengan ribuan anggotanya yang tersebar di berbagai negara. Konon mereka adalah klub motor 1% pertama di dunia, meski mereka sendiri tidak pernah mengakuinya. Pada tahun 1951, Johnny memutuskan keluar dari klub dan mendirikan klub sendiri bernama
Black Diamond Raiders MC. Hal itu ia lakukan karena ingin membalas dendam kepada klub motor Outlaw MC yang pernah membuatnya sekarat dan hampir meninggal dunia. Kemunculan Black Diamond Raiders langsung menarik perhatian banyak orang termasuk media lokal setelah membakar markas besar Outlaw MC chapter Kanada. Saat itu mereka juga terus membuat masalah di jalanan yang membuat klub tersebut dianggap sebagai geng motor paling kejam di Toronto. Di periode tersebut, Black Diamond Raiders tumbuh menjadi geng yang cukup ditakuti karena terlibat berbagai aksi kriminal dan telah meresahkan masyarakat. Setelah itu, Johnny meresmikan gambar berlian bersayap sebagai logo klub mereka dan membuat peraturan ketat yang harus dipatuhi oleh seluruh anggotanya. Lalu untuk bergabung menjadi anggota resmi, calon anggota harus memiliki motor Harley Davidson dan mau melakukan apapun demi klub mereka. Selain harus loyal terhadap para petingginya, mereka juga wajib menjalani ospek selama 2 tahun sampai berkelahi dengan sesama calon anggota untuk mempererat tali persaudaraan. Namun jika ada yang melanggar atau berkhianat, mereka akan mendapatkan hukuman seperti diasingkan, dipukuli, dan dibunuh oleh para petingginya jika ketahuan menjual informasi atau bekerja sama dengan kepolisian. Meski peraturan mereka sangat ketat, namun jumlah anggotanya semakin meningkat dan konon hanya dalam waktu 2 tahun, Black Diamond Raiders telah memiliki 1.000 anggota yang tersebar di seluruh Kanada. Pada tahun 1961, Johnny diundang dalam pertemuan besar yang digelar oleh pemerintahan dan kepolisian Kanada. Pertemuan tersebut dihadiri oleh para bikers di seluruh Kanada untuk menciptakan situasi kondusif dan mendamaikan beberapa klub yang sedang bertikai. Tak hanya itu, polisi juga meresmikan surat perjanjian untuk tidak saling menyerang yang ditandatangani oleh pemimpin dari 30 klub motor di Kanada. Yesterday, Namun pada tahun 1962, Black Diamond Raiders melanggar surat perjanjian dengan menyerang klub motor lain atas perintah dari Johnny selaku pemimpin tertinggi. Di sana mereka membakar dan merusak fasilitas umum hingga memukuli bikers lain yang sedang mengunjungi pameran otomotif. Tak hanya itu, Johnny dan anak buahnya juga selalu melakukan sweeping dan menghancurkan markas geng saingannya sampai merampas seluruh sepeda motornya. Hal itu membuat mereka mulai dikenal secara internasional sebagai salah satu geng motor paling berbahaya di Kanada. Pada tahun 1963, Johnny berencana menguasai Kanada dengan melakukan serangan besar-besaran kepada klub motor lainnya di seluruh Kanada. Mereka melakukan pemukulan, intimidasi, dan memaksa klub lain untuk membubarkan diri. Mereka melakukan hal tersebut untuk memenuhi ambisi Johnny yang ingin menjadikan Black Diamond Raiders sebagai satu-satunya geng motor yang ada di Kanada. Tetapi rencana tersebut tidak berjalan lancar karena beberapa geng lain menolak dan memilih berperang sampai titik darah penghabisan. Salah satu geng motor yang menentang ambisi Johnny adalah klub motor Satan Choice MC yang dibentuk oleh Don Norris pada tahun 1956. Sejak saat itu kedua geng tersebut mulai saling serang dengan menggunakan berbagai senjata seperti balok, besi, dan senjata api. What's going on? Perang mereka menjadi perang paling mengerikan yang pernah terjadi di Kanada sampai menewaskan lebih dari 50 orang termasuk warga sipil. Atas desakan dari Johnny dan anak buahnya, Don Norris akhirnya memutuskan untuk membubarkan Satan Choice MC demi keselamatan para anggotanya yang membuat Black Diamond Raiders menjadi satu-satunya geng motor paling mendominasi di seluruh Kanada. 2 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1965, Bernie Guiden membangkitkan kembali Satan Choice MC setelah mendapatkan izin dari Don Norris sebagai pendiri. Ia kemudian menggabungkan 4 klub motor yang berbeda menjadi satu bendera untuk merespon kekejaman yang dilakukan oleh Johnny bersama anak buahnya. Mendengar hal itu, Johnny marah besar yang membuat kedua geng tersebut kembali terlibat perang. Perkelahian antar geng sering terjadi di berbagai tempat seperti di jalanan, klub malam, sampai di pusat perbelanjaan. Bahkan seorang jurnalis kriminal menggambarkan kedua geng tersebut sebagai rival abadi yang tidak dapat dipisahkan. Lalu untuk meredam aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok gangster, kepolisian Kanada akhirnya menggelar operasi pembersihan dengan mendatangi lokasi yang selalu menjadikan tempat tongkrongan oleh kelompok gangster. Namun operasi tersebut dianggap gagal karena tidak ada satupun anggota geng yang berhasil ditangkap. Menurut pengamat kriminal bernama Peter Edward,
operasi tersebut adalah tindakan yang sia-sia karena dijalankan dengan cara yang tidak profesional. Selain kurangnya persiapan, kurangnya personil menjadi faktor utama atas kegagalan operasi pembersihan tersebut. And went to see what he could find out about the East. They were widely considered the most this is boxing match. Pada tahun 1966, Black Diamond Raiders diserang oleh ratusan anggota Satan Choice MC dan aliansinya Hell Angel. Serangan mendadak tersebut membuat Johnny dan anggotanya kewalahan karena harus membendung kekuatan yang jauh lebih besar. Meski sempat melawan dengan melepaskan beberapa kali tembakan, namun Johnny dan anak buahnya memutuskan melarikan diri meski motor dan markasnya dibakar. Setelah kalah perang dan dinyatakan menyerah, jumlah anggota Black Diamond Raiders menurun dan pada tahun 1973, kepolisian Toronto melaporkan kepada media jika Black Diamond Raiders telah dihapus dari daftar sebagai geng motor paling berbahaya. Pada tahun 90-an, Johnny membangkitkan kembali Black Diamond Raiders setelah memiliki lebih dari 100 anggota dan ingin memperluas bisnis kriminalnya. Namun hal itu dianggap ancaman oleh pemimpin geng Satan Choice MC yang kemudian berencana akan kembali memusnahkan mereka. Pada tahun 1992 ketika peringatan Hari Buruh Nasional, Johnny dan 6 anak buahnya diserang oleh 50 anggota Satan Choice MC. Serangan tersebut membuat Johnny dan kawan-kawannya dipukuli secara brutal dengan menggunakan berbagai senjata seperti pisau, tongkat bisbol, dan papan kayu. Akibat dari kejadian tersebut, Johnny mengalami luka tembak di perutnya yang membuatnya harus dilarikan ke rumah sakit dalam keadaan kritis. Beberapa bulan setelah kejadian tersebut, Johnny akhirnya memutuskan meninggalkan bisnis kriminalnya dan menjadikan Black Diamond Raiders sebagai klub para pencinta modifikasi. Mereka juga tidak lagi terlibat dalam aksi kejahatan yang membuat beberapa anggotanya memilih keluar dari klub karena tidak sejalan dengan pemimpin mereka. Bahkan pada tahun 1996, Johnny sampai mengeluarkan 25 anggotanya karena terlibat aksi kriminal dan mereka kemudian mendirikan geng sendiri hingga menjalin aliansi dengan Satan Choice MC juga Hell Angel Chapter Kanada. Di sisi lain, Black Diamond Raiders telah dianggap sebagai salah satu geng motor tertua di Kanada dengan pengaruhnya yang luar biasa. Mereka menjadi satu-satunya geng yang pernah menguasai seluruh Kanada hingga kekejamannya tercatat dalam buku sejarah. Meski Johnny telah meninggal dunia akibat serangan jantung pada tahun 2016, namun Black Diamond Raiders masih aktif dengan 40 anggota yang sebagian besar berusia 60 sampai 75 tahun. Lalu film pun selesai. Besi boleh berkarat, tapi loyalitas tak akan pernah pudar. Baik, tukang cuangki. Oke CSSku, terima kasih sudah menyaksikan ringkasan ini gak selesai. Saya beserta jajaran Beranda Malam kembali pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye hampura belol CSku. Mohon maaf lahir batin CSku. Yo ngengong bae motor.